Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Alhamdulillah kita masih bertemu pada sesi ini yang hari ini kita akan membahas tentang gangguan skizofrenia. Nah, gangguan skizofrenia ini juga termasuk dalam gangguan dalam abnormalitas ya. Nah, sebelum kita memasuki kita kenal dulu gangguan skizofrenia ini juga termasuk dalam gangguan psikotik ya. Yang mana gangguan psikotik itu ada dua, gangguan mental organik atau GMO, gangguan psikotik fungsional. Nah, yang gangguan mental organik ini akan dibahas pada tema lainnya ya, yang ada nanti kita akan bahas delirium, demensia, sindrom amnestik, sindrom waham organik, afektif organik, kepribadian organik, dan zat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang skizofrenia. Nah, kita sebelum itu kita melihat dulu nih, tadi kita udah tahu gitu ya. Gangguan psikosis itu apa sih? Gangguan psikosis itu adalah kondisi dengan hendaya kerusakan yang berat dari realitas. Ditandai dengan adanya waham, halusinasi, inkoherensi, dan katamonia. Oke. Gangguan skizofrenik itu sendiri adalah sekelompok gangguan jiwa berat yang umumnya ditandai oleh distorsi proses pikir dan persepsi yang mendasar alam perasaan yang menjadi tumpul dan tidak serasi, tetapi kesadarannya tetap jernih dan kemampuan intelektual biasanya dapat dipertahankan. Nah, skizofrenia itu sendiri adalah gangguan yang ditandai dengan kekacauan kepribadian, distorsi realita, kemunduran secara sosial, gangguan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, tidak memperhatikan kesehatan pribadi dan cara berpakaian, emosional tidak sesuai, kesulitan komunikasi, berpikir persepsi ya. Oke. Gangguan proses pikir itu apa? Yang menonjol ke hal-hal kecil yang tidak relevan. Nah, misalnya halusinasi itu meliputi pendengaran, suasana perasaan, dangkal, berubah-ubah, tidak serasi, terus ambivalensi dan gangguan kemauan. Ya, gejala skizofrenia juga meliputi gejala positif dan negatifnya. Simptomnya seperti apa? Yang pertama itu adalah gangguan isi pikir. Yang pertama itu meliputi delusi, di mana keyakinan bahwa orang atau kelompok tertentu mengancam penderita atau seseorang atau klien secara diam-diam merencanakan melawan penderita atau ingin melukai dirinya atau pasangannya. Nah, yang kedua itu, ini termasuk delusi projection ya. Yang kedua itu grandeur, itu keyakinan bahwa penderita sangat kuat dan hebat. Lalu delusi of control, keyakinan bahwa adanya kekuatan eksternal yang mengatur perilaku penderita. Contohnya merasa dikendalikan oleh orang lain. Ini gejala atau simptomnya ya. Nah, gangguan bentuk pikir. Nah, menderita kebingungan dan sangat sulit untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Tampak pada ekspresi verbal, kehilangan asosiasi, beralih dari topik ke topik. Inkoherensi, neologisme, perseveration, blocking, mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak berarti, membisu selama berhari-hari. Ini bisa kataton ya. Terus gangguan persepsi dan perhatian. Pada penderita skizofren, dunia tampak lain bagi penderita. Misalnya suara tampak lebih keras, warna lebih mencolok, tubuh tidak sama lagi seperti tangan lebih besar daripada kaki, misalnya seperti itu ya. Tidak kenal dengan dirinya ketika berkaca, tidak dapat melihat secara keseluruhan. Lalu ada ditandai dengan gangguan afektif. Nah,
Penderita biasanya tidak dapat memberikan respon emosional secara normal dan wajar. Seringkali tidak responsif terhadap situasi yang seharusnya membuat dia sedih atau gembira. Dan kadang mengungkapkan perasaannya tidak sesuai dengan pikiran seperti tersenyum ketika bercerita atau sedih gitu ya, emosinya yang berlebihan. Terus gangguan hubungan dengan dunia luar. Menarik diri, asik dengan pikirannya sendiri, hayalannya sendiri, orientasinya, waktu dan tempatnya sudah kacau, tidak dapat sementara menetapkan tidak responsif terhadap realitas. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yang keenam itu ada gangguan psikomotor. Nah, kehilangan spontanitas, gerakan kecenderungan diulang-ulang, tampak penuh makna bagi penderita seperti perilaku ritual atau magis ya, seperti katatonik ya, itu perilakunya berulang-ulang. Misalnya kalau ngangguk-ngangguk terus sampai 1 jam gitu ya, membisu di tempat tidur selama berhari-hari gitu ya. Katatonik rigid, ya, itu postur gerak selama berapa jam, kayak gitu aja ya yang kayak saya jelasin tadi. Katatonik excitement yaitu bergerak, katatonik excitement bergerak dengan semangat, kadang menggoyang-goyangkan lengan, kaki dalam kondisi ekstrim, hiperaktif, tidak terkontrol sehingga membahayakan dirinya. Nah, dari beberapa simptom, ini kan ada pertama gangguan isi pikir. Gini deh, pada umumnya kalau kita mengobservasi ODGJ, schizofren ini yang sering kita ketemu di jalan tuh ya, mulailah dari sekarang kita menghilangkan stigma dengan dalam tanda kutip orang gila. Sebenarnya yang di jalan-jalan itu yang udah mulai nggak pakai baju, aroma tubuh yang udah nggak karuan, bentuk fisiknya udah nggak karuan, itu adalah mereka yang saudara kita dengan gangguan jiwa berat, yaitu salah satunya ini ya, schizofren. Nah, ditandainya ini pertama pasti ada gangguan isi pikirnya pasti ada. Nah, delusi apakah itu ada delusi? Pasti mereka ada delusi. Terus gangguan bentuk pikirnya pasti juga kita ditemui dengan orang-orang ke ODGJ ya. Terus schizofrenia ini, skizo ini adalah schizofren itu sama aja ya, gangguan persepsinya kita lihat. Nah, biasanya kan orang-orang skizo nih misalnya suaranya lebih keras atau warnanya lebih mencolok ya, yang tidak realistis dengan kenyataan ya, yang tidak sesuai normal dengan kenyataan. Gangguan afektifnya juga ada gitu ya. Nah, kita lihat gangguan hubungan dengan dia nggak mau sama kita, dia asik lah dengan diri dia sendiri gitu ya. Skizo ini. Nah, nih skema diagnosis psikosis ya, misalnya gejala psikotik itu kan ditandai dengan adanya waham, halusinasi, katatonia, misalnya inkoherensi. Nah, tanda organiknya apa? Penurunan kesadaran patologi. Nah, misalnya kita lihat nih, oh, dia udah nggak sadar, dia nggak pakai baju, udah nggak berbusana, eh, perawatan dirinya sudah nggak ada, disorientasi ya, dia nggak tahu ini hari apa, tanggal berapa, apa yang dimakan gitu, gangguan daya ingatnya tentu ya, terus gangguan fungsi intelektualnya ya dia nggak peduli, pokoknya dia makan aja ya, ini entah makanan dari tong sampah atau apa. Nah, ini ciri-cirinya ya.
Nah, kalau iya, berarti dia termasuk gangguan mental organik atau gangguan jiwa akibat penyakit umum, itu berhenti dari situ ya. Misalnya kalau tidak, psikosisnya fungsional. Nah, harus ditegakkan kurang lebih berapa? Di sini 1 bulan. Jika iya, satu gejala, misalnya yang muncul pikiran aneh, adanya waham, halusinasi, atau waham tak ada atau 2 gejala halusinasi inkoherensi. Misalnya tidak, berarti bukan schizofren. Nah, misalnya iya, berarti schizofren ya. Nah, fase-fasenya apa aja? Yang pertama adalah prodromal, yaitu di mana fase periode aktif atau disebut juga periode kemunduran. Nah, kenapa? Penderita menunjukkan gangguan fungsi sosial dan interpersonal yang progresif, ya. Perubahan yang terjadi seperti dia mulai menarik diri, tidak mau bekerja secara produktif, malas gitu ya, tidak energik, pakaiannya tidak tidak terurus lagi misalnya ya. Rawat dirinya kurang, rawat dirinya sudah tidak peduli, perkembangan bicaranya mulai aneh, misalnya, "Oh, saya tadi malam ketemu bidadari. Oh, saya ini, utusan titisannya si A, si B," misalnya, "Saya titisannya Nyai siapa." Nah, ini kan sudah termasuk, adanya, mmm, periode aktif ya. Lalu fase aktif, paling pendek selama 1 bulan. Penderita mengalami simptom psikotik seperti halusinasi, delusi, bicara, perilakunya tidak teratur. Tanda tanyanya penarikan diri, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah residual. Nah, di mana simptom fasenya sebelumnya tidak parah dan tidak mengganggu. Nah, residual ini biasanya mengulang. Dulu pernah terjadi namun, berulang kayak gitu ya. Nah, untuk menegakkan gangguan schizofren atau skizo, penderita harus menunjukkan gejala paling sedikit 6 bulan ya, baru bisa kita tegakkan. Kadang ada kecenderungan, biasanya saya banyak menemukan dengan kasus-kasus depresi berat ya, dengan gejala psikotik. Nah, dengan gejala psikotiknya baru muncul awal mungkin ya. Oh, sudah mulai mendengar suara-suara. Saya tuh merasa kok diri saya dikendalikan orang ya, Bu. Kok saya tuh kayak bicara sendiri. Nah, berarti kan di situ udah ada gejala skizonya. Untuk tipe-tipe skizofrenia itu sendiri apa aja? Yang pertama ada namanya hebeprenik, yang itu simptom pokoknya confused confused behavior, incoherent speech. Nah, ini ditandai dengan apa? Dengan penderita jadi bertindak bodoh, perasaan gamal, tertawa kekiki-kiki, berbicara yang bukan-bukan. Ini ya ciri-cirinya yang hebefrenik. Nah, yang kedua ada tipe katatonik yang gerakannya tunggal, gangguan psikomotor yang kayak tadi saya bilang ya. Kalau dia manggu, manggu aja, kalau bergerak, bergerak, kalau diam, diam aja sampai 1 jam gitu ya. Yang selanjutnya ada paranoid. Nah, simptom pokoknya juga sama, ada delusi, ada halusinasi gitu ya. Misalnya penderita meyakini pasangan tidak setia meskipun tidak cukup terbukti. Nah, penderita menjadi sangat marah, bingung, dan takut. Paranoid ini adalah yang paling banyak dijumpai. Contohnya misalnya, itu loh Bu, dia ada orang yang ngikuti aku. Dia itu loh Bu, selalu menyakiti aku. Pasti dia tuh pergi ke sana-sana, misalnya orang yang ditujunya itu. Aku nggak percaya. Tuh kan Bu, dia gerak pasti tuh dia ngomongin saya tuh, misalnya seperti itu. Itu orang-orang yang
tipikal skizo dengan tipikal paranoid. Lalu penyebabnya apa aja? Pasti ada namanya penyebab faktor genetis. Nah, di mana-mana faktor keturunan sangat mempengaruhi. Sehingga pengalaman saya ketika berpraktik dulu, kita ada namanya genogram. Saya dulu kebetulan pengalaman praktik mendapat gangguan skizofrenia paranoid ya. Di mana setelah saya telusuri dari uh, keluarganya, ternyata dia juga dari neneknya. Neneknya juga adalah penyintas skizo gitu. Setelah neneknya saya telusuri lagi dari genogramnya, di atas neneknya, saudara neneknya juga ada penderita atau penyintas skizofrenia. Jadi, di mana faktor genetis ini juga sangat mempengaruhi. Lalu yang selanjutnya adalah faktor biokimiawi, di mana ketidakseimbangan dalam kimia tubuh antara dopamin dan neurotransmitter. Peningkatan kegiatan dopaminnya akan memperburuk gejala skizo. Obat neuroleptiknya biasanya membantu menghilangkan beberapa simptom. Nah, yang ketiga adalah faktor sosial psikologis, di mana kemampuan yang rendah untuk sulit mencari kerja atau stres, kemiskinan, serta kriminalitas tinggi. Nah, di mana kalau faktor-faktor ini juga sangat mempengaruhi orang mengalami gangguan skizo. Kenapa? Misalnya, stresor yang berat, yang terlalu berat, misalnya dia tadi awalnya cuma stres nih, dari stres beranjak menuju menjadi depresi, sehingga depresi tidak teratasi, muncullah gangguan skizofrenianya. Itu alurnya ya. Lalu faktor komunikasi dalam keluarga. Ini juga sama, misalnya pola asuh ya, pola asuh yang terjadi antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, tidak kurang efektif, bisa jadi adanya konflik-konflik antara keluarga, sibling, keluarga kandung, keluarga inti, ayah, ibu, itu juga ada. Mengapa tidak semua anak skizofrenia ini? Bagaimana cara kita untuk mensiasati orang dengan gangguan skizofrenia ini? Nih, contohnya, orang tua sakit jiwa, anak terasing, tidak yakin perasaan orang tua sebenarnya. Nah, kenapa anaknya tidak sih, Sob? Karena ada yang namanya resiliensi ya, respon terhadap stres, respon terhadap tekanan itu setiap orang berbeda-beda. Saya menemukan bahwa ada seorang ibu, ibunya adalah seorang skizofrenia, namun anak-anaknya alhamdulillah tidak ada yang mengalami skizofrenia. Ini juga sangat apa ya, bahwa faktor genetik itu bisa diantisipasi selama memang peran di lingkungannya sangat aktif, sangat berperan gitu ya, sehingga tidak akan, jangan sampai kita berpikiran, ibunya skizo nih, bisa jadi nanti anaknya juga skizo, enggak. Bagaimana caranya kita untuk mengedukasi, mempersiapkan diri. Kerentanan pasti ada, tapi bagaimana kita mengantisipasi kerentanan itu agar tidak menjadi sebuah gangguan. Tuh. Kalau untuk treatmentnya apa sih, Bu? Biasanya adalah terapi lingkungan. Kenapa langsung terapi lingkungan? Karena dia saja kan dengan kontrak realitasnya sudah tidak ada.
Nggak mungkin kan kamu harus seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah dukungan lingkungan terlebih dahulu. Yang pertama adalah orang terdekat. Lalu token ekonomi biasanya nih kita pakai sistem ini token ekonomi ini berhubungan dengan sosial terapi ya. Seperti ada social skill itu nanti masuknya untuk awal-awal biasanya di RSC kebanyakan itu pakai activity daily life yang mana aktivitas rutin yang sangat mudah dilakukan oleh eh, skizo, misalnya jam sekian bangun. Jadi kayak bikin roster pelajaran jam jam sekian makan, terus olahraga, terus aktivitas apa. Nah, dia diberikan tugas seperti itu yang sangat sederhana. Lalu ketika dia bisa berhasil, kita beli reward untuk sebagai penguat apa yang diinginkannya. Misalnya gitu ya, itu sebagai penguat. Lalu yang paling penting juga adalah family therapy. Selama sistem itu mendukung, maka akan mempercepat proses penyembuhan orang dengan skizofrenia. Jadi gini, saya pernah dapat pengalaman waktu itu di rumah sakit jiwa, di mana ini khususnya di Jogja ya. Jadi kalau di Jogja rumah sakit jiwanya itu, ketika pasien dinyatakan sembuh dan dia harus kembali ke lingkungan sosial, sebelum itu dilakukan untuk mengedukasinya. Itu waktu itu tugasnya para mahasiswa mapro waktu itu ya. Jadi sebelum pasien pulang, kita ditugaskan untuk turun ke desa tersebut, ke desa pasien. Di sana kita mengedukasikan di balai desa, gitu ya, mengedukasikan bahwa klien A ini sudah sembuh secara medis, dalam artian butuh pengawasan secara lingkungan. Kita mengedukasi seperti apa harus bertindak, bagaimana jika kalau kambuh, seperti apa harus diperlakukan, hal-hal apa yang harus diandari sampai sebegitunya. Jadi ketika klien pulang, dia siap. Nyatanya, klien sembuh ketika di rumah sakit, namun dia kambuh ketika berada di lingkungan. Loh, kok bisa? Karena sumber stresornya adalah lingkungannya. Misalnya dia pulang, jangan deket-deket, si A itu orang gila. Jadi dia merasa kecil hati, misalnya seperti itu. Tidak ada dukungan dari sekitar. Mungkin memang dulu riwayatnya dia suka mukul, tapi kan sekarang eh, sudah berubah, sudah berproses, dan itu sudah diedukasikan. Nah, banyaknya pasien-pasien kambuh lagi biasanya tidak adanya dukungan dari lingkungan. Nah, ada juga statement, sudahlah Bu, saya mau di rumah sakit aja, saya betah di rumah sakit. Kalau bahasa Jawanya dulu, eh, saya nih diuwongke. Nek di rumah sakit saya diuwongke. Nek di rumah ora. Ya, artinya kalau di rumah sakit saya tuh dianggap. Tapi kalau di rumah enggak. Ya, berarti sumber stresornya adalah di rumah. Itulah yang faktor menghambat bahwa si klien itu menghambat proses penyembuhannya terkadang adalah ada di orang-orang sekitar ya. Nah, jika kalau kita lihat secara penelitian eh, jangka panjang, faktor lingkungan juga termasuk kualitas pengasuhan yang sudah saya bahas tadi. Kemungkinan komplikasi prenatal juga ada berinteraksi dengan faktor genetik. Nah, ya ini juga faktor lingkungan juga sangat seperti pengasuhan. Ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya, misalnya ya. Eh, berperan melindungi dalam mencegah perkembangan gangguan pada orang yang memiliki resiko genetik tinggi. Nah, kalau secara family theory, yang pertama itu adalah
schizophrenic mother. Gambarannya seperti apa? Dingin, menyendiri, overprotective. Ini gambaran-gambarannya ya. Suka merendahkan harga diri anak, memasung kebebasan anak, nggak boleh dikekang, kayak gitu ya, memaksa anak untuk tergantung padanya. Jadi ciri-ciri orang tua yang sangat overprotective. Yang kedua adalah komunikasi. Ciri-cirinya seperti apa? Tidak jelas, samar, kacau, komunikasinya yang tidak lengkap, ketidakmampuan orang tua untuk memfokuskan pada perkataan anaknya. Penyimpangan yang tinggi ditunjukkan dengan menyerang anak secara personal daripada kritikan yang kondusif, interupsi dan kasar, komentar negatif. Ini faktor yang bisa mempengaruhi orang dengan skizofrenia. Ekspresi emosi, nah, di mana negatif, isinya kritikan, permusuhan, caci, maki, misalnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya kalau secara perspektif Islam apa? Kalau secara perspektif Islam adalah kalau yang di sini adalah orang dengan schizofren tergolong orang yang tidak dapat menggunakan akal sehatnya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Nah, kenapa orang dengan skizofrenia ini tidak bisa menjalani hukum, tidak wajib ibadah, sholat, karena akalnya tidak sehat. Nah, seringkali gangguan ini juga hati-hati ya, banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan hukum. Misalnya, ada kasus pembunuhan, itu kan pasti ada proses eh, pemeriksaan kesehatan jiwa ya. Ada orang pengen digilakan, atau diskizofreniakan agar tujuannya menjadi bebas hukuman, itu ada. Yang lebih lucu lagi waktu saya praktik tuh pengalamannya, karena dalam hukum, kalau tidak salah waktu itu hukum warisan ya. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa tuh ternyata apalagi skizofren itu tidak dapat warisan. Nah, itu ada salah satu keluarga tega mengskizofreniankan saudaranya demi agar dia tidak mendapat harta warisan. Itu sampai sebegitunya penyimpangan-penyimpangan demi kepentingan-kepentingan pribadi ya, demi kepentingan-kepentingan umum itu sangat banyak sekali. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan tadi mulai dari awal sudah kita bahas semua. Silakan teman-teman catat bagian-bagian yang saya jelaskan ada tidak. Ada yang tidak dimengerti, nanti akan kita bahas pada sesi diskusi. Baik, untuk pembahasan materi tentang skizofrenia kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.